Kan bagian meeting lho. Artinya kalau pembahasan KTT rumus judulnya atau rumus skripsi ya, judul skripsi itu pertama yang disebut dengan objek formal. Nah, apa objek formal itu? Nah, habis ini kita bahas. Yang kedua, objek material. Nah, objek material. Yang ketiga, konteks. Nah, objek formal itu adalah teori atau konsep yang kita gunakan untuk menganalisis sebuah fenomena atau kasus. Nah, objek material itu apa? Ya, fenomena atau kasus atau peristiwa. Ya. Satu, bisa yang kontroversial. Nah, dua, dianggap penting. Atau tiga, menimbulkan polemik, kesempatan pajak, ya, atau kebijakan orang, atau viral. Ya, oke. Konteks ini terkait dengan situasi, ya, atau kondisi, nah, atau ya lingkungan sebagainya ya, pokoknya lingkungan. Bisa baca tulisan saya? Butuh tidak sekali, karena kalau sudah butuh nanti saya hapus. Ya, guys. Dirumusnya, tuntutan seperti apa Pak? Nah, misalnya fenomena hari ini saya lihat di Kompas misalnya ya, ada seorang guru yang dibacok, tahu dibacok? Dibacok siswanya. Nah, siswanya. Pak, saya ingin mendalami kasus ini Pak. Dari perspektif mata kuliah saya yaitu ICT, teknologi pembelajaran, teknologi komunikasi kan ya. Oke, saya hapus dulu ya. Nanti yang anu biar gampang. Nah, ya. Habis teori ada teori. Nah, terus fenomena ini yang saya lakukan setiap hari. Ya. Jadi saya setiap hari nulis itu pakai rumus ini biar cepat kalimat-kalimat yang keluar ya. Kemudian konteks. Nah, fenomenanya saya ingin melihat kasus adanya pembacokan atau kriminalisasi siswa misalnya, kalau lebih bahasa yang lebih tajam ya. Kriminalisasi siswa atas guru. Siswa dibacok karena nilai UTS-nya jelek atau nilai UAS jelek gitu ya. Pernah dengar nggak itu? Nah, kasusnya nilai UTS jelek. Nilai UTS jelek. Nah, kita ingin melihat fenomena adanya pembacokan siswa tadi itu karena sebab atau akibat. Sebab atau akibat. Sebab dirinya itu kurang dewasa, persoalan mental siswa ya, mental siswa atau kamu sebut akhlak dan sebagainya ya kan, atau karena pola pengasuhan orang tua yang buruk, ya kan, pola pengasuhan orang tua, atau karena lingkungan temannya ya, atau karena dia film misalnya ya, kalau berdarah-darah, kalau game-game apa, Counter Strike dan sebagainya, memicu agresivitas siswa, atau akibat guru ngajarnya nggak enak,
gurunya killer, ya kan? Di sekolah apa ya, tidak ada peraturan misalnya ya, atau mungkin kurangnya pengawasan, pembiaran, nggak ada CCTV, nggak ada guru BK, itu banyak masalah ya. Nah, dari sekian banyak masalah ini, saya ingin misalnya meminjam konsep teori dari psikologi tentang kecintaan guru terhadap siswa. Saya menduga adanya pembacokan siswa terhadap gurunya karena hilangnya rasa cinta siswa kepada gurunya, atau gurunya tidak care kepada siswa. Jadi guru itu hanya sekedar mengajar, bukan mencintai siswa. Jadi begitu kan? Dia mengajar hanya sebatas mengajar, tidak sampai kemudian mencintai siswa sedalam-dalamnya. Sebenarnya ada problem psikologis. Jadi saya melihat pembacokan kekerasan siswa terhadap gurunya karena ada problem akar masalahnya yang saya duga adalah masalah psikologis. Misalnya ya, sebetulnya apa? Ya, mungkin karena siswa itu stres, gitu kan, sehingga kemudian dia nekat mengambil tindakan membacok gurunya. Kalau siswa itu tidak stres, misalnya ya, akalnya baik, gak mentolo, gak mentala ya, gak mentolo, apa bahasa Indonesia ya? KTK. Oh, KTK. KTK itu kan nilai-nilai kemanusiaan siswa mungkin nggak akan memberanikan diri kan, gitu kan? Ya. Nah, ini karena kurangnya rasa cinta baik guru kepada siswa, ya kan? Baik guru kepada siswa atau justru sebaliknya, ya, siswa kepada gurunya. Nah, berarti teori cinta ini yang saya gunakan untuk mengupas kekerasan siswa kepada gurunya. Ya. Salah satu teori cinta, misalnya ya, saya pakai teorinya Eric Fromm. Eric Fromm tentang segitiga cinta. Nah, teman-teman teori segitiga cinta. Apa teori segitiga cinta? Di bawah cinta sejati itu dibangun atas 3 aspek. Satu apa? Passion, gairah. Ya. Jadi kalau kamu disukai cowok, itu ada gairah, ada rasa gitu kan. Entah itu rasanya melihat dia berbinar-binar gitu kan, ada dengan mata mendulu. Mata mendulu bahasa Indonesia apa? Melotot. Melotot atau gimana? Ada reaksi kimia dalam diri kamu ketika melihat cowok itu. Ya, satu. Yang kedua ada intimasi, kedekatan emosional. Kamu sakit, dia merasa sakit, kamu senang, dia merasa senang, sebagainya. Rasa senasib penanggungan. Ketiga, komitmen, menyukai kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini kan yang psikologi. Bagaimana dibaca dalam konteks pendidikan, ya kan begitu ya. Nah, itu namanya kontekstualisasi teori. Oh, berarti kalau passion gairah, guru kan gairahnya tinggi mengajari soal datang tepat waktu. Nanti kalau siswanya nggak datang ditanyakan kabarnya ya, gimana sih ayah diskusi gimana nggak datang gitu kan, berapa hari ini ya. Kok kamu dari kelas ngelamun terus dan sebagainya, ada masalah apa sebenarnya? Nah, ini kamu terapkan teori psikologi ini terhadap kasus di kasus pembacokan siswa. Saya mencoba 3 aspek yang kurang dalam diri guru maupun siswa tadi. Pertama, kurangnya passion. Guru mengajarnya kurang passion, kurang gairah, sehingga tidak timbul rasa gitu kan. Rasa, moral feeling maupun knowledge feeling gitu ya. Yang kedua, intimasi. Gurunya kirim, misalnya guru DNS itu kirim, honorer ya, tidak terpos liro misalnya gitu kan. Ya. Jadi bisa jadi ya. Kenapa guru galak? Ya, karena cicilannya banyak, sehingga sampai kemudian menjadi objek dari kemarahannya itu kan. Dan perspektif guru ya. Atau mungkin aja tadi ya, broken home mungkin siswanya gitu. Di rumah dibantai sama ayahnya ya, kemudian
kemudian di sekolah nggak nyaman akhirnya. Yang ketiga, komitmen mengajarnya kurang atau komitmen belajarnya kurang. Nah, sekarang oke, saya pakai teori psikologi untuk membaca fenomena kekerasan siswa terhadap guru membaca guru. Dalam konteks apa? Oh, saya dalam konteks ICT kan. Nah, bisa nggak media sosial, misalnya, ya, membangun rasa intimasi dalam diri siswa maupun guru. Nah, buktikan itu. Nah, dalam tulisan kamu. Justifikasinya apa? Apakah mungkin Facebook, WhatsApp itu bisa membangun truly love antara relasi guru dan siswa? Misalnya begitu. Bisa membangun cinta sejati, ya, relasi yang sangat kuat antara guru dan siswa. Jadi kan ada 3 kata kunci kan? Keywordnya apa? Nah, keywordnya kalau saya berbicara tentang teori, saya pakai teorinya tadi, truly love, Eric Fromm, untuk membaca apa? Membaca fenomena kekerasan siswa terhadap dalam konteks apa? Dalam konteks apakah ada peranan media sosial? Selama ini komunikasi tersumbat, kekerasan terjadi di kalangan siswa terhadap gurunya, mungkin nggak pernah omong-omongan itu kan? Atau terlalu sungkan ngomong di kelas ya, misalnya gitu kan. Mungkin karena gurunya killer atau gurunya apa begitu. Kemudian kamu tawarkan media sosial yang bisa membangun karakteristik kecintaan antara guru dan siswa. Nah, kalau buat judul misalnya ya, saya menghubungkan media sosial kekerasan siswa dan rasa cinta. Nah, misalnya di konstruksi cinta dalam belajar, misalnya dalam belajar untuk pencegahan kekerasan di sekolah. Kekerasan di sekolah. Nah, konstruksi media sosial sebagai komunikasi ya kan, media komunikasi, penguatan cinta ya kan, cinta guru dan siswa untuk mencegah kekerasan psikologis boleh, kekerasan untuk mencegah kekerasan psikologis, kekerasan fisiologis itu fisik. Kalau psikologis itu perasaan, misalnya begitu. Jadi proses membuat judul yang saya lakukan seperti itu. Pak, dari mana Pak saya bisa menemukan teori ini? Baca jurnal, kamu searching cinta-cinta gitu kan muncul di jurnal-jurnal itu kan. Kamu baca literatur review, bagian literatur review atau kajian teori. Review atau kajian teori. Itu sebagai pisau analisis ya. Jadi sebuah fenomena bisa dianalisis kalau ada konsep atau teorinya, misalnya begitu. Hubungan ICT dengan mutu literasi mahasiswa. Bisa dianalisis nggak? Menarik nggak? Menarik nggak? Nggak menarik. Nggak menarik. Kenapa? Karena masih terlalu general. Nah, mutu seperti apa yang diinginkan? Yang lebih spesifik. Soalnya mutu itu macam-macam. Mutu itu macam-macam. Definisi mutu itu bukan kualitas loh ya. Itu persamaan kata. Kalau ngomong mutu itu terkait dengan satu, kepuasan pelanggan, kepuasan mahasiswa. Teorinya apa Pak?
keep closer to customer. Nah, jadi pelayanan, itu pelayanan. Nah, kalau belajar Pak ini meskipun materinya sedikit tapi saya merasa puas Pak. Nah, ini juga mutu. Kepuasan pelanggan. Karena membuat pelanggan itu kembali lagi kepada bapaknya, pada pengguna jasanya. Kan? Banyak orang itu kan begitu kan jasa kan? Customer return namanya. Atau yang lain terkait dengan continuous improvement. Improvement ini pengembangan berkelanjutan. Namun kalau beli sepeda motor itu kan dari tahun ke tahun kan mungkin nanti peletnya ganti apa-apa. Produknya kan sama itu kan? Atau HP lah. Yang dulu HP itu untuk komunikasi, sekarang orang lebih ngincar kameranya daripada HP-nya. Ya peningkatan megapiksel berapa? Dulu nggak ada kamera depan belakang, terus kamera ya kamera depan. Tapi sekarang orang ditingkatkan. Sekarang kan orang tidak mencari HP untuk komunikasi kan, untuk selfie. Yang dicari selfie-nya dulu baru komunikasinya kan. Terus di-upgrade spesifikasinya kan. Atau perubahan budaya, change of culture. Perubahan budaya. Jadi dari malas menjadi sedikit malas, agak rajin. Itu kan perubahan budaya, itu dapat mutu. Awalnya Pak saya itu ikut mata kuliah ini malas Pak. Tapi 3 minggu kemudian roto gak malas kan peningkatan itu kan. Ya, dari yang sedikit malas menjadi roto rajin. Roto rajin dan sangat rajin itu berbeda. Nah, ini perubahan budaya. Jadi sekarang nanti sampean ya buat 3 kelompok, satu orang, satu kelompok 3 orang ya. Buat judul, latihan buat judul. Judul. Nah, kira-kira permasalahannya apa? Ingin diselesaikan dengan teori apa? Nanti saya berikan masukan teorinya. Dan ini saya membuat topik judul. Nanti biar lebih di list, list judulnya nomor 1 apa, nomor 2 apa nanti saya beri masukan. Gitu. Gitu paham? Ada persoalan? Jadi gampang kan, buat judul itu gampang sekali. Membuat judul skripsi itu gampang sekali. Contoh, sampai apa? Misalnya sampai ingin meneliti apa? Terserah wis. Apa? Ada apa peserta didik? Kalau hanya peserta didik nggak bisa diteliti. Kalau hanya peserta didik ini apa peserta didik? Penelitian itu menghubungkan X1 dengan Y. Nah, peserta didik ini sampai hubungan dengan apa? Kepemimpinan, kepemimpinan sekolah. Nah, karena kepemimpinan. Apakah kepemimpinan ini bisa diteliti dengan peserta didik? Belum bisa. Karena ini apa yang dipermasalahkan apa? Hah? Hubungan seperti apa yang dipermasalahkan? Hubungan komunikasi, hubungan pengasuhan, ya kan? Hubungan seperti apa yang kurang tajam? Ini masih sangat umum. Oh, hubungan kepemimpinan demokratis, loh kan? Sudah lebih spesifik. Oh, demokratis dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam bidang apa? Dalam apa yang partisipasi siswa dalam bidang apa? Dalam bidang penguatan pembelajaran. Jadi atau misalnya hubungan kepemimpinan demokratis siswa terhadap penguatan partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS misalnya. Karena lebih spesifik gitu kan. Jadi bagaimana kepemimpinan demokratis itu membangun partisipasi keaktifan siswa dalam bidang ekskul OSIS. Kan lebih spesifik gitu kan. Tapi kalau hanya peserta didik dan kepemimpinan belum bisa dianalisis. Semuanya tergantung dari konsep yang diteliti. Misalnya sarung, Pak saya meneliti sarung. Kalau menggunakan konsep, mungkin yang kamu ketahui kan hanya 3 kan, sarung itu kan.
Untuk sholat, untuk apa lagi? Tidur, Kejutan Pak. kejutan. Tapi kalau menggunakan konsep, satu konsep tertentu fungsi saraf ada 50 lebih Pak. Nah itu apa? Minggat dari rumah. Ya. Kalau orang minggat diusir dari rumah itu kan kadang-kadang pakaiannya kan dibuat saraf gini kan. Kabur dari pondok. Kabur dari pondok ya. Kabur dari penjara sebagai tali untuk manjat. Manjat apa? Manjat temboknya itu kan ya. Untuk piknik, loh, macam-macam. Bahkan sarung itu adalah simbol perlawanan budaya pada zaman kolonialisme Belanda. Kenapa kiai-kiai sampai sekarang ini menggunakan sarung dan kopiah itu sebagai simbol perlawanan terhadap Belanda melalui jalur budaya. Jadi orang melawan itu nggak harus pakai senjata, tapi juga pakai sarung untuk membedakan kelompok tadi. Oh kalau kelompok golongan kolonial itu pakai jas itu kan, pakai apa? Kalau golongan industri sejati itu pakai sarung. Perlawanan budaya. Jadi senjatanya orang lemah itu bukan hanya tidak pakai senjata, tapi pakai budaya. Bahasa Malangan, kamu ngerti bahasa Malangan? Kadif Wamuhat, Silo, tahu Silo? Polisi. Itu dibaca dibalik. Kadif Wamuhat tidak mau tahu. Orang-orang Malang itu kan bahasanya walian. Kamu nggak pernah dengar bahasa Malangan? Sam bilang, Sam itu apa? Kalau ngambil orang itu di Malang itu Sam Polir ini berarti Mas Polir. Kerang alam, apa kerang alam? Arek Malang. Nah, itu dulu bahasa perlawanan melawan Belanda untuk apa? Mengacaukan komunikasi biar orang Belanda itu bingung komunikasinya apa. Orang-orang Malang itu kalau bertempur lawan Belanda itu biar nggak pecah rahasianya dibalik bahasa Indonesia ya dibalik. Ini simbol perlawanan kan. Jadi bahasa dibaca sebagai simbol perlawanan. Nah, kepemimpinan atau peserta didik ini kamu baca sebagai apa? Terhadap kepemimpinan kepala sekolah. Ngerti gitu ya? Perilaku siswa yang ngantuk itu apakah sebagai bentuk ketidakpuasan, ya kan? Atau kurangnya motivasi atau apa? Dibaca sebagai apa? Yang paling penting itu makna di balik itu loh. Nah, itulah ilmuwan itu begitu. Misalnya begini. Oh selama ini Pak Angga ini nggak adil terhadap mahasiswanya. Adil. Keadilan mahasiswa. Dan rajarnya nggak jelas gitu kan ya. Nah, ini nanti akan menimbulkan arah yang tidak jelas terhadap arah perkuliahan, ya kan? Sebenarnya Pak Angga mau kemana sih? Nah kalau kamu nyebut arah perkuliahan itu tidak keren. Yang kerennya apa? Dalam bahasa keilmuan mengalami disorientasi. Ini bahasa keilmuan begitu. Kalau nanti tidak jelas arah perkuliahan, ya kan? Mengalami ketidakpercayaan, ya kan? Pak ngomong tok, obdo ngomong doang. Jangan ngomong mengalami tidak kepercayaan, namanya distrust. Bahasa itu yang dijual dalam pembakarnya tulis ilmiah, melabeli sesuatu dengan bahasa akademik, distrust. Nanti kalau sudah tidak percaya, ya mengalami disobedience. Apa disobedience? Pembangkangan. Kalau kuliah pangkat nggak pakai kan ngono ya? Oh paling nggak diabsen, paling nggak diabsen, podo aja kuliah nggak kuliah, pembangkangan akhirnya, resistensi kan? Nah, namanya disobedience. Nanti kalau pada titik akhirnya mutungan. Nah, mutungan jangan ditulis mutungan, tapi disintegration. Ini bahasa keilmuan ini bahasa begitu. Kalau ngomong pendapat, disebut ya justifikasi lah begitu ya, melabeli diri. Jadi tugas ilmuwan itu membuat sesuatu berbau ilmiah tadi, mencederhakan sesuatu yang rumit.
Jadi seperti itulah nuansa membuat karya tulis ilmiah dalam bidang teknologi informasi ya. Kira-kira Mas Oleh paham nggak? Insya Allah paham. Ya, coba zaman ya, saya akan turun ke kelompok-kelompok ya, zaman kira-kira ide apa, nanti kita pertajam judulnya. Kalau waktunya nggak cukup nanti dikirim di WA, sama judulnya apa nanti, nah terus berkembang seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, sekarang diskusi dengan 3 orang, ya. Satu kelompok 3 orang. Nah, kira-kira ingin nyusun judul apa? Kalau bisa itu jadi judul skripsinya juga sekalian. Mulai sekarang udah isi loh judul skripsinya. Kalau nggak langsung Pembagiannya gimana Pak? yo anu aja apa? Bebas. Hitung. Ini berapa nih? 3 orang sedekat-dekatnya. Nah, 3 orang itu aja. Oh, bisa ya. Penuh wis nang, Tombol.